Dia sosok perempuan yang tidak berhenti mencari. Walau hatinya remuk dan pikirannya kabur, dia punya kesetiaan yang memang tidak selalu mengerti, tapi tidak berhenti mengasihi. Maria datang pagi-pagi benar ketika masih gelap. Dia tidak tahu siapa yang akan menggulingkan batu itu. Bahkan dia tidak mengingat janji Yesus tentang kebangkitannya. Namun dia hanya datang dalam kesetiaannya. Dengan tubuh lelah, hati hancur, mata sembab, dia tetap datang. Kesetiaan Maria bukan karena dia mengerti, tapi hanya karena dia begitu mengasihi Yesus. Itulah teladan agung, kesetiaan yang tidak menunggu pemahaman. Kadang dalam hidup kita pun seperti Maria, tidak mengerti jalan Tuhan, bahkan lupa janjinya, tapi tetap datang, tetap mencari, tetap setia. Dan justru itulah yang dihargai Tuhan. Kesetiaan yang dihargai dengan perjumpaan pribadi. Maria tidak langsung mengenali Yesus. Bahkan saat Yesus bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Dia pikir itu tukang taman. Tapi Yesus tidak memarahi dia karena tidak mengerti. Dia menghargai kesetiaan Maria dalam ketidakmengertiannya. Dan karena kesetiaan itulah Maria menjadi orang pertama yang melihat Yesus bangkit. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan murid yang ia kasihi, tetapi seorang perempuan yang sangat setia walau tanpa pemahaman atau pengertian yang sempurna. Kesetiaan membawa Maria ke momen paling sakral dalam sejarah iman Kristen, melihat sang wajah kebangkitan, sang guru ilahi, sang kebangkitan sebelum orang lain. Kesetiaan akan menjadi gerbang panggilan kita. Maria tidak hanya melihat Yesus, dia menerima panggilan. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka. Kesetiaan yang sederhana berubah menjadi perutusan surgawi. Yesus mempercayakan kabar kebangkitan kepada perempuan yang menangis di kubur dengan kesetiaan. Saudara, dalam hidup ini kadang kita tidak tahu bagaimana batu akan terguling. Batu bicara masalah. Kita tidak mengerti mengapa semua terasa gelap, bahkan kita bisa lupa janji Tuhan. Tetapi tetaplah datang, tetaplah mencari, tetaplah setia. Karena kesetiaan bukan soal tahu semua jawaban. Kesetiaan adalah tetap datang ke kubur kosong, bahkan saat hati kosong. Dan di sanalah Tuhan akan menyapa dengan suara lembut, memanggil nama setiap kita. Kesetiaan yang tidak menuntut pemahaman justru mengantarkan kita kepada perjumpaan yang mengubahkan. Karena di mata Tuhan, cinta yang tetap hadir lebih berharga dari pengertian yang sempurna. Momen paling intim dan sakral di Yohanes 20 ayat 1-18, perjumpaan Maria Magdalena dan Yesus. Di momen kebangkitannya, sebuah momen yang mengandung transformasi jiwa, penyembuhan luka, penugasan surgawi. Maria datang dengan hati yang patah, menangis di depan kubur yang kosong. Dia melihat malaikat, lalu Yesus sendiri berdiri di hadapannya, namun dia tidak mengenalinya. Ini bukan sekedar peristiwa fisik, ini lukisan jiwa yang terluka. Ini proses ilahi yang menyentuh sangat dalam. Dan ketika Yesus memanggil namanya Maria, segalanya berubah. Inilah titik balik surgawi dalam cerita manusia. Mengapa Maria tidak sadar awalnya itu Yesus? Ini juga sering membuat kita tidak sadar dalam duka kita. Air mata dan trauma menutupi penglihatan jiwa. Saat itu Maria sangat berkabung hebat. Kalau bahasa Bataknya mandele, saudara. Rasa kehilangan yang sangat besar atas kematian Yesus yang telah pernah mengusir dia dari 7 roh jahat dari hidupnya. Dia kehilangan terbesar dalam hidupnya. Trauma ini menutup mata, menutup hati dan pikirannya dari kenyataan bahwa sebenarnya Yesus tetap hidup dan bangkit. Kadang kesedihan membuat kita buta terhadap kehadiran Tuhan yang selalu nyata di dekat kita. Yesus mungkin juga menampakkan diri dalam rupa yang tidak biasa, karena ini juga dirasakan oleh para murid. Seperti dalam peristiwa kebangkitan menuju jalan Emmaus, Yesus menahan pengenalan murid-muridnya sampai waktunya tiba. Ada pesan rohani di sini. Yesus ingin Maria mengalami pengakuan hati, bukan hanya pengenalan fisik. Yesus tidak hanya ingin dikenal oleh mata, tapi dikenal lebih dulu oleh hati yang peka pada suaranya. Maria mencari Yesus yang mati, bukan yang bangkit pada awalnya. Dia datang dengan persepsi masa lalu.
Dia mencintai Yesus tapi tidak siap untuk melihatnya dalam kemuliaan kebangkitannya. Ia mencari tubuh, tapi yang ditemuinya adalah Tuhan yang hidup. Saudara, saat Maria disebut, baru dia sadar. Di sini ada kuasa ilahi dalam panggilan pribadi. Yesus tidak berkata panjang lebar, dia hanya berkata satu kata, Maria. Itulah nama pribadinya. Suara yang selama ini membebaskannya dari kegelapan. Seketika jiwanya mengenali siapa yang bicara. Saat Tuhan memanggil nama kita, dia tidak hanya menyapa telinga kita, dia menyentuh bagian terdalam dari jiwa kita yang tenggelam dalam duka. Suara sang gembala hanya dikenali oleh dombanya. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Maria mengenali suara itu bukan karena logika, tapi karena kasih yang pernah menyelamatkan dirinya. Suara Yesus itu pernah membebaskannya dari 7 roh jahat. Suara itu pernah menerima dia seorang yang tidak layak, yang tertolak. Dan yang menyembuhkan luka batinnya. Dari panggilan nama, identitasnya kembali dipulihkan, saudara. Dan yang ketiga, sentuhan Roh Kudus ini membangkitkan kesadaran ilahi. Transformasi Maria tidak hanya emosional. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dalam momen itu, Roh Kudus menyingkapkan mata hatinya bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Tuhan yang hidup. Dan momen itu, tangis menjadi kesaksian, duka menjadi terang, perempuan yang hancur menjadi utusan kebangkitan. Roh Kudus tidak hanya menghapus air mata, ia menyingkapkan kemuliaan dalam luka yang terdalam. Saudara, Maria tidak sadar karena dia terlalu hancur hatinya. Tapi Tuhan tidak menunggu kita pulih dulu baru kita bisa mengenalinya. Dia justru datang di titik terendah kita, di kehancuran hati kita. Dia menyapa dan memanggil kita. Dan ketika nama kita disebut, jiwa kita pasti mengenali siapa dia yang pernah menyentuh kita. Dan dalam 1 detik dunia berubah. Tuhan tidak menunggu kita kuat dulu untuk menyentuh kita. Dia memanggil kita di tengah tangis terdalam kita. Dan suaranya yang lembut menyadarkan kita bahwa dia tidak pernah pergi. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati.